e-channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan e-channel? Berjumpa kembali bersama saya Adi Fahmi. Kali ini dalam program Tepas. Kalau di Tepas mungkin biasanya pemirsa melihat ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus juga talk show. Dan memang benar acaranya memang adalah talk show. Tapi kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu, di mana dia adalah seorang entrepreneur. Ibu juga ya teh ya, seorang istri juga, wah pokoknya multi talenta kayak gitu ya. Dan kali ini sudah ada bersama saya Teh Dince. Assalamualaikum. Kali ini Teh Dince ini punya sebuah usaha ya teh ya, di bidang antar jasa, kayak jasa mengantar-antar gitu ya. Betul. Bisa mengantar saya ke KUA mungkin. Oh teh, mungkin ya? bisa. Gitu. Kalau macet-macet bisa kita bantu. Betul, karena kita akan lebih dekat lagi dengan Teh Dince dan kita juga bakal nanya-nanya sebenarnya Teh Dince ini punya usaha apa sih, jasa apa sih yang dia kasih, bisa nggak sih dipakai sama pemirsa juga yang lagi nonton Tepas ini. Kita bakal tanya-tanya ke Teh Dince ya. Boleh ceritain Teh pertamanya gimana sih ngebangun bisnis ini? Oke, pertamanya tuh aku tuh kan sebenarnya dari pengalaman pribadi ya, sebenarnya dulu tuh aku tuh punya, nggak dulu sih, masih berjalan. Jadi aku punya usaha satu namanya Dessert Mami Di. Jadi aku jual-jual dessert juga, ada berbagai macam puding. Nah awal cerita itu kayak customer itu buat ngirim ke customer tuh kayaknya kadang kalau pakai salah satu antar jasa itulah ya. Kadang ditolak karena mungkin apalagi kalau musim ujian kali ya, agak susah. Udah kayak gitu dalam kendala biaya pertama mungkin terus apa namanya ya gitu kadang gitu, jaraknya lumayan mahal gitu kan. Akhirnya dari situ berpikiran gimana ya kalau buka jasa kurir sendiri gitu. Iya, betul. Bener gak? Nah dari situ ya udah akhirnya kan waktu itu awal pandemi mungkin ya, dari situ berusaha buat ngerekrut orang-orang yang ya kena PHK mungkin ya waktu itu pandemi ya, pandemi kan. Akhirnya aku rekrut orang-orang buat jadi kurirnya. Aku pribadi awalnya, belum aku iklanin nih, belum aku khusus untuk aku aja gitu kan. Nah akhirnya dari situ mungkin mulut ke mulut kali ya, aku cerita sama teman, mau dong pakai jasanya, akhirnya mungkin menyebar luas ya gitu. Dan akhirnya ya udah deh, kayaknya aku mendingan buka juga buat orang lain gitu. Dari situ sih awal ceritanya. Oke, dan ini aku jadi dapat pelajaran juga ya. Sebenarnya usaha itu nggak usah jauh-jauh terinspirasi dari orang lain, dari keresahan kita dulu aja. Aku tuh butuh ini loh. Gimana kalau kita bikin dan akhirnya jadi gitu ya. Alhamdulillah. Dan tadi Dince juga bilang soal merekrut. Sekarang udah banyak banget gitu teh. Alhamdulillah kita udah ada 6 ya. Kebetulan lagi buka lowongan-lowongan juga buat kurir karena kita ada program selain pengantaran barang aja, kita juga ada penjemputan untuk orang-orang. Gitu. Dan nama bisnis ini adalah Saka ya Teh ya? Iya, Saka Express gitu ya. Kalau misalkan dari pemirsa udah pernah ada yang dengar atau belum pernah dengar, nih di bawah sini udah ada kontaknya. Saka Express gitu ya. Kalau ada medsosnya kita masukin juga Saka Express gitu ya. Nah terus Teh ini kan kalau misalkan kita lagi bisnis gitu ya, jasa pengiriman apalagi gitu ya. Seyakin apa sih Teteh ngejalanin ini gitu Teh? Untuk sekarang ya, kayaknya yakin banget ya dan banyak banget, udah banyak planning sih buat aku ke depannya bakal kayak gimana juga. Ya untuk sekarang ya alhamdulillah ya orang makin udah mulai mengenal ya, udah makin mengenal apa tuh Saka gitu. Banyak yang ngehubungin juga gitu kan. Jadi insya Allah kedepannya bakal tunggu aja deh, bakal ada
rencana-rencana lain setelah ini gitu. Betul. Nah, bagi pemirsa juga nih, misalkan lagi nonton Tepas ya, dan lihat Saka Express, kemudian tertarik juga untuk bergabung gitu ya, atau menggunakan jasanya, boleh langsung dihubungi aja di bawah ini ya, ada jasa dari Saka Express. Dan di segmen berikutnya kita bakal ngobrol lagi sama Teh Dince soal katanya bakal ada kejutan juga nanti itu ya. Lebih dekat lagi sama Teh Dince soal detail-detail soal Saka Express dan lain-lain. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Tepas. Hai Baraya, kembali lagi bersama saya di program Tepas. Ini adalah acara talk show bersama teman-teman kita, terus juga para pebisnis, entrepreneur, dan lain-lain. Kalau misalkan di antara pemirsa ada yang memiliki bisnis atau usaha, ataupun kalian adalah seorang entrepreneur dan ingin tampil di program Tepas, bisa banget. Kalian bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini, ada nomor, ada email juga. Nanti bisa tampil di Tepas, ngobrol-ngobrol sama saya, dan juga tentu saja mempromosikan bisnis yang kalian jalani gitu ya. Dan kita kembali lagi bersama Teh Dince nih Baraya ya. Teh Dince adalah seorang entrepreneur di jasa pengiriman barang ataupun antar jemput gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal antar jemput ini ya, biasanya ada kendala gitu Teh. Misalkan hujan, misalnya aduh jaraknya jauh gitu ya. Ada penumpang yang menyebalkan misalnya gitu. Sejauh ini ada keluhan-keluhan kayak gitu Ada sih atau pasti. kurir-kurirnya ada yang suka punya masalah atau apa gitu? Ada sih ya. Biasanya apa namanya tuh? Ini ya. Kalau hujan udah pasti itu sih yang menghambat waktu biasanya ya, karena kan kita juga nggak pengen, karena barang yang kita bawa itu kan pengen kita jaga juga, jadi jangan sampai kebasahan. Kadang kurir itu ya mungkin mereka berteduh apa gimana, jadi itu yang menghambat lamanya pengiriman biasanya kayak gitu. Kalau untuk penjemputan selama ini alhamdulillah aman. Cuman kalau misalkan dari pengantaran barang biasanya ya, yang suka ada kendala itu mungkin namanya customer beda-beda, bener nggak sih? Kadang apa yang kita kirim itu dalam kondisinya aman. Makanya kita selalu saranin buat sama kurir-kurir kita itu kirim foto. Jadi ketika pengiriman itu wajib mengirimkan foto. Jadi sebagai bukti kalau di mana barang yang dibawa itu baik-baik aja gitu kan. Ada juga ketika diterima baik-baik aja, entah juga kan kalau di belakangnya terjatuh apa gimana. Itu juga banyak sih komplainan kayak gitu. Tapi kan kalau kenyataannya yang kita kirim itu aman. Mungkin ya entah cara bawanya si customer setelah di tempat gimana kan kita nggak tahu ya. Kadang ya itu sih sebagai bukti itu kita makanya wajib foto gitu. Iya, ngomong-ngomong soal customer gitu ya, suka ada tuh yang misalkan dia nerima barangnya mah dari toko apa, marah-marahnya ke kurir gitu. Betul banget itu. Dan itu tuh banyak banget video yang viral kayak gitu ya. Dan ini juga jadi apa tuh namanya peringatan juga gitu ya buat customer atau pembeli, jangan marahin kurirnya gitu ya. Itu yang barangnya kan dari badai gitu kan. Sekali. Nah, tadi ngomong soal kendala gitu juga, dan kita sekarang akan bahas soal persaingan di industri ini gitu Teh. Udah ya kita tahu lah sebenarnya banyak gitu ya. Nah, Teh menghadapi persaingan itu kayak gimana? Menghadapi persaingan kita ambil kualitas pengiriman mungkin ya gimana ya, persaingan mungkin banyak juga yang lebih murah gitu kan dari kurirnya kita, tapi di sini kita ambilnya mungkin ketepatan waktu, kecepatan itu ya poinnya. Makanya kita selalu udah kasih range waktu buat anak-anak kurir gitu. Biasanya kita dengan sekian alamat harus beres berapa jam gitu, dipastikan gitu. Apabila ada kendala, pokoknya infokan langsung aja deh, kita kontak langsung sama customer. Kalau enggak langsung menghubungi kantor ya, biar ntar admin biasanya yang handle gitu. Makanya ya itu sih banyak banget saingan sekarang gitu. Tapi aku ngelihat ya, karena bisa dibilang yang bisnis yang dijalani sama Teh Dince ini mungkin masih belum besar gitu ya. Tapi aku yakin kalau misalkan usahanya kita masih kayak belum besar kayak gini, tapi biasanya ada pelanggan yang setia. Bener gak sih kayak gitu? Beneran ada. Alhamdulillah ya, sampai sekarang itu setelah kita udah setahun lebih ya berarti ya. Kita mulai itu 2000 awal aku buka ini tahun 2020 ya, Agustus. Berarti udah 1 tahun lebih ya.
dari awal itu customer itu setia sama aku lah. Dia kadang ngirim itu sampai puluhan alamat. Jadi sekalinya per hari ngirim itu dia bisa minimal 40 alamat loh. Wah. Alhamdulillah sih ya, kita ngejaga banget. Jadi udah kayak kayak udah deket banget lah. Pokoknya kalau ada apa-apa juga enak kan gitu. Nah itulah salah satu keuntungan kita ngelola bisnis yang mudah kita pegang gitu. Ketika ada satu pelanggan yang setia, ya kita lanjut terus gitu kan ya. Nah kita ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira Teh, apa yang ngebedain jasa pengiriman ini dengan jasa pengiriman yang lain? Untuk ngebedain mungkin hampir semua jasa pengiriman sama ya. Pick up barang, drop. Pick up barang, drop. Mungkin di sini kita lebih ke yang langsung sampai mungkin ya, bukan drop ship yang kita kumpulin dulu baru kita sebar gitu kan. Enggak. Kalau kita itu sistemnya begitu kita pick up, kita langsung sampaikan sama customer. Berarti langsung pengirimannya gitu. Jadi nggak ada sistem drop ship. Itu sih ya mungkin sama kecepatan ya yang tadi saya bilang itu. Jadi saya mentargetkan sama kurir itu misalkan ada berapa 5 alamat itu misalkan nih dalam waktu sejam muat nggak gitu. Jadi kita udah setting lah pokoknya semuanya gitu. Mereka juga udah paham ya mungkin. Iya, lupa mau pengen nanya. Kantornya itu di mana sih Teh kamu Teh? Di Cigadung Hills. Di Cigadung Hills ya. Jadi kayak tinggal masuk aja ke situ, nanti ada kantornya ya. Betul. Benar. Misalkan di antara Baraya juga yang pengen masuk nih ke Saka Express itu kantornya ada di Cigadung Hills. Itu kebetulan dekat rumah saya juga. Oh, betul ya. Jadi nanti kalau misalkan pemirsa ya di daerah Dago itu bisa, dari Cikutra juga bisa, nanti ada Cigadung Hills boleh ya. Nanti ketemu sama kantornya Saka Express. Nah sejauh ini tantangan terbesar dalam menjalani bisnis ini, Teh? Tantangannya apa ya? Terbesarnya mungkin ya untuk internalnya mungkin di SDM kali ya. SDM. Mungkin nggak semua orang bisa tahan di jalan. Lo nggak sih? Itu kan mungkin sekarang prakteknya begini, dalam kenyataannya begini, kan beda-beda ya mungkin. Jadi itu doang sih aku tantangannya di SDM. Jadi kadang kendalanya di situ aja sih tantangannya. Tapi kan kamu lagi buka juga kan kalau misalkan ada yang ingin gabung dengan Saka Express ya. Makanya ini kebetulan Teh Dinje juga lagi mencari SDM ya. Buat pemirsa yang juga pengen bergabung bersama Saka Express di jasa pengiriman, jasa kurir juga boleh ya. Dihubungi aja, ini ada Saka Express yang alamatnya juga ada di bawah sini. Bisa dihubungi di bawah sini juga. Nanti bisa bergabung bersama Saka Express. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Teh Dinje di segmen berikutnya, di segmen terakhir. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Tepas. Kembali lagi di Tepas, masih bersama saya Adi Fahmi dan juga Teh Dince. Nah, Baraya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya soal Saka Express, tapi ternyata kita belum menggali lebih dalam lagi gitu ya. Saya masih penasaran gitu ya sama Saka Express gitu ya. Sebelum ke pertanyaan yang udah disediakan nih, Teh, ini tuh udah ada aplikasinya atau cara pesannya gimana sih sebetulnya? Untuk sekarang kayaknya kita nggak pakai aplikasi ya. Kayaknya lebih memudahkan kalau untuk ibu-ibu biasanya gitu lebih cari yang simple kan gitu kan. Buat sekarang kita cuman by WA ordernya. Biasanya ada di link bio-nya Instagram ya. Gitu, di situ ada kontak admin. Bisa dihubungi ya, nanti juga bisa langsung di WhatsApp aja gitu kalau misalkan pengen menggunakan jasa dari Saka Express. Diusahakan H-1 biasanya gitu, jadi biar enak kita ngatur waktunya. Bener. Gitu, karena kan udah ada beberapa biasanya orang yang udah masuk slot jam segini gitu, jadi diusahakan sih enaknya H-1. Jadi di booking dulu ya pemirsa ya, biar lebih enak gitu ngaturnya. Boleh ya, dicek juga Instagramnya Saka Express, nanti di sana ada link, bisa langsung ke WhatsApp ya Teh. Betul. Jangan lupa tuh dicatat ya. Nah untuk kedepannya Teh, gimana untuk perkembangan bisnis Teh? Insya Allah kan sekarang baru ngelola area Bandung aja ya. Rencana ke depan itu pengennya dan insya Allah gitu mau buka layanan same day untuk luar kota. Tapi dihususkan untuk daerah Garut sama Sumedang dulu ya. Karena kalau untuk ke daerah Jabodetabek udah banyak juga ya. Mungkin ke arah Garut, Sumedang insya Allah deh. Tapi kita bukanya layanan same day, jadi yang 1 hari sampai. Wah bener
Benar. Ini buat Insya Baraya ya nonton juga di daerah Sumedang, di Garut gitu ya. Siap-siap nanti ada Saka Express yang melayani pengiriman same day. Jadi apa tuh namanya pengiriman ataupun benda-benda yang ingin dikirimkan itu bisa dikirimkan di hari yang sama. Wah, semoga ini segera tercapai ya Teh ya. Amin ya Allah. Targetnya tahun ini dong. Insya Allah. Benar. Jadi lebih ke ekspedisi kali ya? Ekspedisi gitu ya. Nah juga banyak nih misalkan dari pemirsa di daerah selain Sumedang, Garut gitu. Mungkin ada juga di daerah Cimahi. Teman dekat ya. Dekat. Udah ke Atau ke ini Teh. Udah ke ini. Ke kampung halaman aku. Di mana tuh? Di Subang. Bisa banget ya. Bisa. Insya Allah ya. Bisa. Betul. Dan aku pengen nanya juga tadi soal katanya ada Instagram ya. Instagramnya apa sih Teh? Instagramnya Saka Express. Saka Express aja. Saka_Express. Oh, nah misalkan Baraya pengen lihat juga Instagramnya atau media sosialnya, boleh langsung dicek aja ke Saka_Express ya di sana. Biasanya ada giveaway ya Teh ya? Ada. Biasanya kalau menjelang hari jadinya Saka, kita suka ada giveaway. Iya, boleh ya tuh di kadang akhir tahun, pokoknya kalau mendekati kayak puasa, lebaran gitu, kita pasti bakal ada promo-promo. Iya. Harapan kedepannya apalagi Teh untuk Saka Express? Ya semoga makin maju, lancar semuanya. Iya. Itu aja sih ya. Dan yang pasti makin melebarkan sayap. Amin. Buka cabang. Amin. Ya kan, terus juga kendaraannya makin banyak. Amin. SDM-nya makin banyak. Amin. Makanya nih Baraya ditunggu ya yang pengen bergabung bersama Saka Express. Boleh langsung aja dihubungi ke nomor yang ada di bawah. Dan juga tadi Instagramnya sudah ada, nomornya juga sudah ada. Boleh langsung dihubungi aja ke Saka Express. Terus juga nanya soal sistem tarifnya. Nih terakhir Teh. Tarifnya untuk 1 kilo sampai 10 km itu kita 10.000. Kalau 11 kilo sampai 14 km itu 12.500. Untuk 15 kilo sampai 19 kilo itu 15.000. Berlaku kelipatan. Oke. Gak mahal-mahal kok, beneran. Dari sini aja ke Kota Baru bisa 15.000. Bisa 15.000 ya. Oke. Nah bisa dibilang nih buat yang terakhir juga nih ya, Dince ini kan entrepreneur gitu. Dan mungkin yang lagi nonton juga ada entrepreneur yang baru mau memulai gitu ya. Pesan-pesannya untuk para entrepreneur muda atau yang baru mau mulai apa tuh? Pesan-pesannya jangan takut gagal, itu sih ya. Karena kalau dalam sebuah usaha kalau bisa kegagalan itu pasti ada ya. Tapi gimana caranya kita harus semangat buat maju terus. Itu aja sih. Nah jangan lupa ya buat para entrepreneur muda atau juga dari Baraya yang pengen memulai untuk membuka bisnis atau usaha, jangan takut gagal gitu ya. Dicoba dulu, semangat, jalanin, baru nanti insya Allah sukses gitu ya. Nah itulah dia obrolan kita bersama Teh Dince dari Saka Express. Sangat menginspirasi menurut saya. Semoga dari Baraya yang terinspirasi juga ingin membuka usaha ataupun memulai bisnis, semoga bisa segera dimulai ya. Dan kalau misalkan yang sudah punya bisnis atau usaha dan ingin tampil di Tepas di channel, boleh banget ya. Nanti kalian tinggal masukin data aja ke nomor ataupun email yang ada di bawah sini. Gampang kok, gratis ya Pak Pidi ya, bisa tampil di Tepas dengan gratis. Pokoknya hubungi aja nomor atau email yang ada di bawah sini, nanti bisa tampil di Tepas. Boleh dipromosiin usahanya, bisnisnya dan lain-lain. Yang pasti ngobrol-ngobrol juga sama saya gitu ya. Iya betul. Misalkan ada komunitas yang ingin tampil juga di Tepas, boleh banget kita ngobrol sama-sama gitu ya, kita beritain, kita share komunitas kalian seperti itu. Dan kerasa nih Teh Dince udah 30 menit kita bareng ya bersama Baraya juga. Dan kalau misalkan Baraya ingin menonton Tepas, jangan lupa saksikan Tepas yang tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam. Pokoknya jangan lupa di e-channel Warna-Warni Bandung. Terima kasih sekali lagi Teh Dince. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Baraya yang sudah nonton di rumah. Kita berjumpa lagi di hari Kamis jam 8 malam. Jangan lupa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. e-channel.